Nama saya Agus Setiawan, kelas 2D3 ITA. Saya akan menjelaskan praktikum basis data 2 di pertemuan ke-9 tentang manipulasi data dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Sarjana Komputer UCL. Tujuan pembelajaran manipulasi data yaitu meliputi yang pertama, memahami statement DML (Data Manipulation Links). Yang kedua, menyisipkan baris ke dalam tabel. Ketiga, merubah baris dalam tabel. Keempat, menghapus baris dari tabel. Kelima, mengontrol transaksi. Teori dan percobaan. Data Manipulation Links. Data Manipulation Links (DML) adalah suatu statement yang dijalankan pada saat kita memerlukan yang pertama yaitu menambahkan baris baru pada tabel. Yang kedua, memodifikasi baris yang ada pada tabel. Yang ketiga yaitu menghapus baris yang ada pada tabel. DML statement identik dengan operasi insert, modif, dan delete. Istilah transaksi mengandung pengertian kumpulan statement DML yang membentuk suatu fungsi tertentu, menambahkan baris baru ke dalam tabel atau insert. Menambahkan baris baru ke dalam tabel menggunakan perintah insert, yaitu insert into table column dalam kurung kolom value dalam kurung value. Percobaan 1. Menyisipkan baris ke dalam tabel tab. Pada SQL yaitu terdapat insert into tab dalam kurung tab new tname, kemudian log. Yang kedua yaitu value dalam kurung 50, development Detroit, insert dengan nilai 0. Kolom yang tidak disebutkan dalam perintah insert into secara otomatis akan diisi dengan nilai 0. Percobaan 2. Seperti pada contoh berikut, kolom log akan berisi nilai 0. Di SQL dituliskan insert into tab dalam kurung tab no dan tname, kemudian yang kedua value dalam kurung 60, kemudian miss. Percobaan 3. Kalau tidak disebutkan kolom apa saja yang harus diisi, maka nilai pada value harus mencantumkan semua kolom yang ada pada tabel sesuai dengan urutannya. Di SQL dituliskan insert into tab, kemudian yang kedua value dalam kurung 70 finance, kemudian whole, kemudian null. Insert menggunakan fungsi dan nilai terformat. Suatu fungsi bisa digunakan sebagai suatu nilai dalam departemen insert. Percobaan 4. Contoh berikut ini menyertakan fungsi sysdate ke dalam tabel EMP. SQL dituliskan insert into EMP dalam kurung IFNO ename job manager with date, salary, commission, dan dipno. Kemudian yang kedua value dalam kurung 7196 green salesman 7782 sysdate 2000 0, kemudian 10. Nilai yang dimasukkan ke dalam perintah insert bisa menggunakan nilai terformat. Percobaan 5. Contoh berikut ini menggunakan nilai data tanggal yang diformat pada perintah insert. Di SQL dituliskan insert into EMP, kemudian yang kedua value 2296, kemudian Artimano salesman 7782 to date Feb 397 Mon DD YY, kemudian 1300
0 dan 10. Insert dengan variabel substitusi. Pada perintah insert bisa dicantumkan variabel substitusi. Percobaan 5. Berikut ini akan dicantumkan variabel substitusi dari suatu nilai kolom pada baris baru yang akan dimasukkan ke dalam tabel dengan perintah insert. Di SQL dituliskan insert into tab dalam kurung tab new di name dan log. Kemudian yang kedua value dalam kurung dan departemen ID dan departemen name, kemudian dan location. Kemudian enter value from departemen ID berisikan 80, enter value for departemen name berisikan education, kemudian enter value for location berisi Atlanta. Pembuatan script dengan kustomisasi prompt. Untuk melakukan kustomisasi dapat digunakan perintah accept dan prompt. Percobaan 6 sama seperti percobaan 5 dengan menambahkan kustomisasi prompt. Di SQL dituliskan add tesi 2003 coba 6.sql. Silakan masukkan nama departemen 90, silakan masukkan departemen payroll, kemudian silakan masukkan lokasi departemen Houston. Isi dari file coba 6.sql yaitu accept departemen ID from, silakan masukkan nama departemen. Kemudian yang kedua accept departemen nama from, silakan masukkan nama departemen. Kemudian yang ketiga accept location from, silakan masukkan lokasi departemen. Insert to tab dalam kurung tab di name dan log. Kemudian value and departemen ID and departemen name and location. Mengcopy baris dari tabel lain. Perintah insert juga bisa digunakan untuk mengcopy baris data yang berasal dari tabel yang lain. Percobaan 7. Berikut ini akan ditambahkan baris baru ke dalam tabel manajer yang berasal dari tabel pegawai yang pekerjaannya sama dengan manajer. Di SQL dituliskan insert into manager dalam kurung ID, name, salary, kemudian here date. Yang kedua select if new, name, sal, here date. Kemudian yang ketiga from EMP. Yang keempat where job sama dengan manager. Perubahan data dalam tabel atau update. Untuk memodifikasi baris data yang ada pada tabel digunakan perintah update. Sintak dari perintah update yaitu update table set column sama dengan value dalam kurung column sama dengan value, kemudian where condition. Percobaan 7. Ubah nomor departemen menjadi 20 untuk pegawai yang memiliki nomor departemen sama dengan 7782. SQL dituliskan update EMP, kemudian yang kedua set type new sama dengan 20, kemudian yang terakhir where it new sama dengan 7782. Semua baris pada tabel akan dimodifikasi jika klausa where tidak disertakan. SQL dituliskan update EMP, kemudian yang kedua set type new sama dengan 20. Hasilnya jika diperiksa yaitu SQL select name type new from EMP, maka akan muncul kolom yang pertama yaitu berisikan name, nama-nama dari pegawai tersebut, kemudian nama departemennya dari pegawai tersebut. Update dengan multiple kolom subquery. Perintah update bisa digunakan multiple kolom subquery. Percobaan 8. Ubah nilai kolom pekerjaan dan nomor departemen dari pegawai dengan nomor pegawai 7698 sehingga nilainya sama dengan jenis pekerjaan dan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor
7499. Di SQL dituliskan update emp set job dan dipnu, kemudian sama dengan dalam kurung select job dipnu from emp where dipnu sama dengan 7499, kemudian yang terakhir where ipnu sama dengan 7698. Update berdasarkan tabel yang lain. Update berdasarkan tabel yang lain artinya perubahan pada sebuah tabel di mana kondisi perubahannya ditentukan berdasarkan nilai yang terdapat pada tabel yang lain. Percobaan 9. Ubah data nama departemen yang dimiliki oleh pegawai dengan pekerjaan yang sama dengan pegawai bernomor 7788. Data nomor departemen tersebut harus diubah menjadi data yang sama dengan nomor departemen yang dimiliki oleh pegawai bernomor 7788. Di SQL dituliskan update emp, kemudian yang kedua set dipnu sama dengan dalam kurung select dipnu from emp where ipnu sama dengan 7788. Kemudian yang kelima where job sama dengan select job from emp where ipnu sama dengan 7788. Kesalahan pada update. Salah satu kesalahan pada perintah update, misal jika kita berusaha untuk merubah data sedangkan data tersebut terikat pada integrity constraint merupakan suatu key. Percobaan 10. Ubah data pegawai dengan nomor departemen 10 menjadi data dengan nomor departemen 55. Di SQL dituliskan update emp set dipnu 55, kemudian where dipnu sama dengan 10 update emp. Maka terjadi kesalahan dikarenakan nomor departemen 55 tidak terdapat dalam tabel pegawai. Query berikut ini baru bisa dijalankan tanpa ada kesalahan. Di SQL dituliskan update emp, kemudian yang kedua set dipnu sama dengan 20, where dipnu sama dengan 10. Menghapus dari tabel atau delete. Perintah data yang ada pada tabel dapat dihapus dengan menggunakan perintah delete. Percobaan 11. Menghapus data pegawai yang mempunyai nama departemen sama dengan development. Pada SQL dituliskan delete from tab, kemudian yang kedua where dinam sama dengan development. Percobaan 12. Hapus data semua pegawai yang tanggal mulai bekerjanya setelah tanggal 1 Januari 1997. Di SQL dituliskan delete from emp, kemudian yang kedua where her date lebih besar to date dalam kurung 1 strip 1997, kemudian dt month years. Jika close where ditiadakan, maka semua baris dalam tabel akan dihapus. Percobaan 13. Menghapus semua baris yang ada pada tabel pegawai. Di SQL dituliskan delete from emp. Delete berdasarkan tabel yang lain. Subquery dapat digunakan dalam statement delete untuk menghapus baris pada suatu tabel berdasarkan data yang ada di tabel yang lain. Percobaan 14. Menghapus data pada tabel pegawai untuk pegawai yang bekerja pada departemen sales. Di SQL dituliskan delete from emp where dipnu sama dengan dalam kurung select dipnu from tab, kemudian where diname sama dengan sales. Kesalahan pada delete. Jika baris data yang dihapus pada tabel berkaitan dengan integrity constraint, maka akan terjadi kesalahan. Percobaan 15. Misal akan dihapus pada tabel departemen yang memiliki nomor departemen 10 jika nomor departemen 10 ini mempunyai data berkaitan dengan data yang ada di tabel pegawai
ada pegawai yang bekerja di departemen 10, maka akan muncul pesan kesalahan seperti pada query berikut. SQL dituliskan select from tab, kemudian yang kedua where dipnu sama dengan 10, delete from tab. Transaksi database, jika DML berkaitan dengan manipulasi data pada tabel, maka DDL data definition leaks berkaitan dengan definition tabel, sedangkan DCL data control leaks berkaitan kontrol transaksi. DDL dan DCL secara otomatis akan di commit atau dilakukan perubahan secara permanen pada akhir dari transaksi. Statement commit dan rollback, ada dua statement DLC yang penting, yaitu commit dan rollback. Selain itu ada save point. Perintah commit menandai perubahan secara permanen pada data, sedangkan rollback mengembalikan keadaan sesuai dengan titik atau keadaan yang ditandai dengan save point. Jika rollback tidak diberi parameter, maka keadaan akan dikembalikan pada titik perubahan yang terakhir. Transaksi secara implisit, transaksi akan diproses secara implisit atau dilakukan operasi commit secara otomatis untuk keadaan berikut, yaitu yang pertama setelah statement DDL diberikan, yang kedua setelah statement DCL diberikan, dan yang ketiga proses exit secara normal dari SQL+. Sedangkan perintah rollback secara otomatis akan dijalankan jika terjadi yang abnormal atau terjadi sistem failure. Latihan soal nomor 1. Buat tabel My Employee yang mempunyai struktur sebagai berikut, yaitu pada kolom name berisikan ID, last name, first name, user ID, dan salary. Kemudian kolom kedua yaitu kolom null, apakah isinya berupa null atau not null. Kemudian kolom ketiga berisikan tipe, yaitu terdiri dari number, varchar. Pada SQL kita dapat ketikan yaitu
kita dapat melihat, yaitu pada SQL dituliskan create table my employee ID number di setting dengan angka 4 sebagai primary key juga, kemudian last name dengan varchar 25, first name varchar 25, kemudian yang keempat user ID dengan varchar 8, kemudian salary number berisikan 2 sama 9. Pada descript my employee kita dapat melihat, yaitu pada kolom nama berisikan ID, last name, first name, user ID, kemudian salary. Pada kolom 2 yaitu berisikan null atau not null, kemudian pada kolom yang ketiga tipe yaitu berisikan number dan varchar. Nomor 2, tambahkan baris data berikut ke dalam tabel my employee sehingga jika ditampilkan akan tampak listing data tabel sebagai berikut, yaitu dimana tabel tersebut berisikan kolom ID, last name, first name, user ID, dan salary. Di SQL kita dapat ketikkan, yaitu
pada SQL, yaitu diketikkan insert into my employee dalam kurung ID, first name, last name, user ID, salary. Kemudian yang kedua select 1 Patel Rap R Patel 795 from Dual Union Al. Kemudian yang kedua yaitu select 2 Dance Betty Dance 860 from Dual Union Al. Kemudian select ketiga berisikan Biri Band Bibiri 1100 from Dual Union Al. Kemudian select 4 Numa Cat Senuma, kemudian 750 from Dual Union Al. Kemudian yang terakhir select 5 Robun Audrey Arobur 1550 from Dual. Pada tabel tersebut kita dapat melihat ID, yaitu berisikan ID pada nama-nama pegawai, kemudian last name, first name, user ID, dan kolom salary. Nomor 3, buat penambahan baris data ke dalam tabel menjadi permanen dengan menggunakan perintah commit sebelum di-commit. Untuk membuktikan bahwa penambahan data sebelum permanen, buka SQL Plus lagi tanpa menutup SQL Plus yang masih dibuka. Kemudian data SQL Plus yang baru perintah select from my employee, maka akan terlihat bahwa tabel masih kosong. Tabel baru berisi jika perintah commit sudah diberikan atau kita keluar secara normal dari SQL Plus tempat baris data ditambahkan. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu pada SQL dituliskan yang pertama yaitu commit, kemudian select bintang, kemudian from my employee. Kita dapat melihat tabel tersebut berisikan kolom ID, yaitu berisi 1, 2, 3 pada ID pegawai. Kemudian last name berisikan nama-nama pegawai, dan first name juga berisikan nama-nama pegawai. Kemudian user ID, dan yang terakhir kolom salary, yaitu berisikan salary pada masing-masing pegawai. Nomor 4, ubah nama akhir dari pegawai bernama 3 menjadi declare.
pada SQL dapat kita ketikkan, yaitu update my employee set last name sama dengan Drexler. Kemudian yang kedua where ID sama dengan 3. Kemudian untuk melihat tabel apakah pada kolom 3 sudah menjadi Drexler, kita dapat ketikan pada SQL, yaitu select bintang. Kemudian yang kedua from my employee. Pada tabel tersebut kita dapat melihat yaitu ID nomor 3 dengan last name Drexler dan fishnya Biri, kemudian type-nya Bibiri dan salary-nya 1100. Nomor 5, ubah gaji menjadi 1000 untuk semua pegawai yang gajinya kurang dari 900. Pada SQL diketikkan yaitu update my employee set salary sama dengan 1000. Kemudian yang kedua where salary lebih kecil dari 900. Kita dapat melihat pada tabel tersebut pada salary masing-masing pegawai, yaitu pada Arab berisikan 1000, Betty 1000 dan Drexler 1100. Nomor 6, periksa perubahan yang dibuat pada soal nomor 4 dan 5, yaitu pada kolom last name berisikan Patel, Dance, Drexler, Newman, Robun. Kemudian kolom salary-nya berisikan yaitu dimana Patel 1000, Dance 1000, Drexler 1100, Newman 1000, Robun 1550. Pada SQL dituliskan yaitu select last name, salary, kemudian from my employee. Kita dapat melihat tabel tersebut di mana kolom last name berisikan Rap, Betty, Drexler, Chad, dan Audrey. Kemudian salary di mana Rap memiliki salary 1000, Betty 1000, Drexler 1100, Chad 1000, Audrey 1550. Nomor 7, delete pegawai dengan nama Betty Dance, kemudian periksa hasilnya, dimana kita dapat melihat kolom ID, last name, first name, user ID, dan salary.
pada SQL diketikkan yaitu delete from my employee, kemudian yang kedua where lower dalam kurung last name sama dengan Betty and lower dalam kurung first name sama dengan dance. Kita dapat melihat pada kolom tersebut, pada tabel tersebut, yaitu pada kolom ID berisikan 134, kemudian last name berisikan tab declare chat, kemudian first name berisikan Patel Bit Yuma, user ID R Patel Bibiri Sin Yumen, dan salary 1000, 1100 dan 1000. Nomor 8. Simpan semua perubahan DML dengan memberikan perintah commit. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu SQL dituliskan commit, yang kedua select bintang, dan from my employee, yaitu kita dapat melihat tabel tersebut berisikan ID, last name, first name, user ID, dan salary. Secara otomatis kita dapat menyimpan dengan cara perintah commit pada SQL tersebut. Nomor 9. Beri tanda save point sini. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu save point sini. Maka pada tabel tersebut akan di save ke dalam SQL. Setelah itu nomor 10. Setelah itu hapus semua data dalam tabel my employee. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu SQL dituliskan delete from my employee, kemudian select bintang, kemudian yang terakhir from my employee, dimana kita dapat melihat tabel tersebut akan dihapus di SQL. Nomor 11. Periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel. Di SQL kita dapat ketikkan yaitu
Di SQL dituliskan select bintang from my employee. Kita dapat melihat pada tabel tersebut secara otomatis akan terhapus dengan melist semua tabel. Nomor 12, batalkan penghapuskan dengan memberikan perintah rollback sini. Di SQL kita dapat ketikan yaitu SQL dituliskan rollback kemudian select bintang from employee. Kita dapat melihat pada tabel-tabel tersebut akan membatalkan penghapuskan, yaitu dengan cara rollback kita dapat mengembalikan data-data pada tabel tersebut yang terhapus. Nomor 13, periksa hasilnya dengan melist semua isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali. Di SQL kita dapat ketikan yaitu SQL dituliskan select bintang, kemudian yang kedua yaitu from my employee. Kita dapat melihat hasilnya dengan melist semua isi tabel, maka data pada tabel akan terlihat kembali.